Selamat malam di podcast kisah horor. Aku nggak mau ketawa lagi. Aduh, malas ketawa. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, jam 1:30 malam. Dan kali ini aku akan membacakan email berhantu lagi dari kiriman teman-teman semua yang sudah mengirimkannya melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Ini udah puasa masuk ke berapa ya? 15? 16 ya? 16 hari ya. Dan udah nggak kerasa, kurang 2 mingguan lah, kurang lebih 2 minggu kita akan merayakan kemenangan hari Idul Fitri gitu kan. Dan pastinya aku nggak mudik. Yalah, di satu sisi lain nggak ada duit, yo nggak bisa keluar kota juga lah, PSBB gini. Oke, oh ya, bagi yang di Surabaya, aku lagi butuh partner nih buat bikin podcast via YouTube ya. Mungkin ada yang mau temenin aku, karena aku susah kalau ngomong sendiri itu, nggak ada yang diajak lawan berbicara, jadi sepi gitu. Siapa tahu ada yang mau, ya walaupun YouTube-nya belum gede juga sih. Oke, udah ada beberapa cerita yang sudah masuk di podcast kisah horor dan kali ini aku akan membacakannya. Dan dimulai dari cerita pertama. Jangan lupa sebelum itu matikan lampu, pasang headset kalian dan tutup pintu rapat-rapat. Siapa tahu di saat kalian mendengarkan cerita horor ada sesosok bayangan yang sedang mengintai di dalam kamar kalian. Selamat mendengarkan. Oke, cerita pertama. Semua berawal ketika saya datang berkunjung ke rumah sahabat saya dan berbincang dengan 3 sobat saya. Malam itu saya sudah merasakan hal yang tidak enak. Tapi saya tetap melanjutkan bincang-bincang saya dengan 3 sobat saya tersebut. Satu teman saya masuk ke dalam kamar dengan alasan dia sudah mengantuk. Benar memang, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tidak lama kemudian, teman saya yang lain masuk ke dalam kamar dengan alasan yang sama. Tinggal saya seorang diri. Saya membaca buku majalah tentang wanita. Tiba-tiba perasaan saya menjadi tidak enak. Saya menatap ke arah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Konon kata sang penjaga rumah, dulu rumah tersebut pernah dibakar oleh warga karena dulu yang menempati rumah tersebut adalah seorang dukun. Mirip kayak cerita yang ada di Banyuwangi ya ini ya. Percaya tidak percaya, rumah itu sejak dibakar oleh warga, tidak pernah sedikit pun bagian-bagian dari rumah tersebut terbakar. Bahkan sampai barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut tak terbakar sedikit pun. Warga yang merasa aneh tak berani memasuki rumah tersebut. Selain sang pembantu abdi dukun tersebut. Sebut saja namanya Pak Joko. Dia sudah lama mengurus rumah tersebut sejak sang dukun meninggal akibat dihakimi oleh warga
warga sekitar 20 tahun yang lalu. Kata warga sekitar, sang dukun meninggal akibat dibunuh oleh keluarga dari sang korban. Awalnya sebelum kejadian naas itu terjadi, sang dukun sering melakukan praktek ilegal bagi para warga yang ingin minta ilmu, bahkan menyantet orang lain. Suatu ketika, satu warga yang berjenis kelamin wanita meninggal akibat ulah sang dukun. Asal-usul kematian sang korban tak diketahui jelasnya karena sang dukun sudah terlanjur meninggal dibunuh oleh warga. Sejak saat itu, rumah tersebut tak pernah ditempati, apalagi disinggahi oleh para warga. Dulu rumah itu sempat dihuni oleh salah seorang pegawai hotel yang berjenis kelamin wanita. Wanita tersebut sangat cantik dan sangat disegani oleh para warga. Namun selang 1 bulan menempati rumah tersebut, sang gadis tak tampak keluar rumah selama kurang lebih 1 minggu. Warga yang curiga mulai berdatangan mengetuk pintu rumah sang pegawai bank tersebut. Nah, kok aneh ceritanya ini ya? Tadi pegawai hotel, sekarang pegawai bank. Wah, ngarang-ngarang ini cerita. Oke, gak apa-apa, apresiasi ya, dia udah kirim cerita. Mana lagi nih? Warga yang curiga mulai berdatangan mengetuk pintu rumah sang pegawai bank tersebut. Warga mencium bau busuk dari kamar yang letaknya di ujung rumah itu. Tokoh masyarakat dipanggil oleh warga dan mendobrak rumah tua tersebut. Sungguh tak disangka, perempuan cantik dan sangat disegani tersebut mati dengan wajah yang tercabik dan bagian jari-jari tangannya habis terpotong dengan darah yang berceceran di lantai tempat korban digantung dengan sadisnya. Pihak kepolisian datang dan mengotopsi jasad gadis tersebut. Namun pihak kepolisian tak tahu sebab kematian dari sang gadis karena tidak ditemukannya sidik jari dari tersangka. Mendengar cerita tersebut, rumah tua arwah dukun itu tak ditempati lagi. Suara-suara wanita menangis dan jeritan arwah sang gadis pun sering terdengar sampai saat ini. Ini cukup serem juga ya ceritanya, dan based of true story-nya ini pernah dialami kalau nggak salah di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi itu dulu sempat ada yang seorang dukun yang dihakimi masa ya udah berpuluh-puluh tahun ya, kurang lebih sekitar tahun 80 atau 90-an, dan itu sempat viral banget di berita, di koran maupun di televisi. Kayaknya di YouTube juga ada, mungkin kalian bisa search aja di YouTube ya. Dan itu sangat horor sekali karena sampai sekarang masih menghantui arwah dukun tersebut di kampung tersebut gitu. Oke, terima kasih untuk cerita pertamanya dari No Name. Gak tahu dari siapa ini, yang ceritanya rada ngawur, dari pegawai hotel jadinya pegawai bank. Menurut kalian nih ceritanya creepy gak? Kalau ini sih menurutku lumayan ya, karena cerita aslinya ada terjadi di daerah Banyuwangi. Kalian bisa langsung cari aja di Google juga ada. Oke, kita masuk lagi ke cerita kedua. Ini gak ada namanya lagi. Waktu itu aku baru pulang malam
dari sekolah karena harus mengurus kegiatan sekolah. Kebetulan saat itu keluargaku memang gak ada di rumah karena orang tuaku sedang pergi dan kakakku belum pulang kerja. Kira-kira kejadian hari itu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di sekitar rumahku memang jarang ada lampu jalan dan biasanya penerangan jalan terbantu dari lampu-lampu yang ada di teras tiap rumah. Sialnya lagi di depan rumahku itu ada pohon besar yang besar banget. Saat itu aku merasa emang seperti ada orang yang memperhatikanku dari seberang rumahku. Tapi karena aku sudah capek banget, aku pun menghiraukan perasaanku itu. Aku pun memutuskan untuk masuk rumah dengan kunci cadangan yang ibuku berikan. Karena kuncinya agak banyak, karena juga digabung dengan kunci kamarku, aku membutuhkan waktu yang agak lama untuk membuka pintu depan. Dari situ perasaanku semakin gak enak. Aku benar-benar merasa ada seseorang di belakangku. Gak mau merasa terganggu, aku pun memutuskan buat melihat ke arah belakangku. Tapi aku gak menemukan siapa-siapa. Setelah beberapa menit berkutat dengan pintu depan, aku pun akhirnya berhasil membukanya. Kebiasaan di rumahku, kami selalu mengucapkan salam setiap mau masuk dan keluar rumah. Even gak ada orang di dalam rumah. Begitu masuk ke rumah, sambil menghadap ke pintu, aku menutupnya sambil mengucapkan Assalamualaikum. Ketika aku berbalik, aku menemukan sosok penampakan dengan muka rusak yang sangat serem yang berdiri tepat di hadapanku. Parahnya, sosok tersebut semakin mendekatkan wajahnya ke wajahku sambil mengucapkan Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Setelah kejadian itu, aku udah gak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, keluargaku cerita kalau mereka menemukanku tergeletak di tempat di mana aku melihat sosok misterius itu. Sejak kejadian itu, aku udah gak pernah mau pulang ke rumah kalau tidak ada keluargaku di dalamnya. Ini cerita juga lumayan bete banget ya. Ngelihat sesosok misterius pas waktu kita pulang ke rumah sendirian, apalagi pas kita pulangnya dalam keadaan petang dan posisi di dalam rumah gelap. Itu bagiku creepy banget ya, gak bisa ngebayangin. Kalian pernah gak ngalamin kayak gini? Kalau aku sih ya Allahualam belum pernah ya ngalamin kayak gini. Jangan sampai lah. Ya terkait itu juga, lagi kita, ya memang sih ya setiap rumah itu banyak penunggunya. Jadi setiap kita masuk kemanapun itu, entah itu di rumah, entah itu di rumah orang, anjir lah, tikus, bikin kaget aja, merinding cuy. Setiap kita masuk ke dalam area mungkin gedung kayak apa segala macam, setidaknya kita mengucapkan salam. Seperti itu ya. Tapi sih ini pernah ya kejadian temen aku. Jadi kejadiannya itu tahun 2009. Kebetulan aku masih sekolah, masih kelas 3 SMA. Dan waktu itu alhamdulillah kejadiannya waktu orang tuaku berangkat naik haji ya ke Mekah. Jadi aku tinggal di rumah sendirian.
Nah, karena waktu itu kamarku masih di bawah, nggak di atas. Jadi karena memang agak males ya tidur di rumah, akhirnya aku tuh minta tolong temanku untuk nemenin aku tidur di rumah. Sebenarnya sih nggak takut ya, udah biasa sih ya ditinggalin kayak gitu. Tapi ya sepi gitu kan, nggak ada teman ngobrol. Maksudnya tuh nggak ada kehidupan gitu, cuma sendirian. Akhirnya aku ngajak temen sekolahku buat nginep di rumah. Dan posisinya dulu di atas ini yang sebelumnya menjadi kamarku itu adalah tempat jemuran gitu kan. Masih apa ya, masih terbuka gitu, belum jadi gitu kan. Belum ada tembok-temboknya, belum, ya udah ada atapnya tapi belum disekat tembok. Nah, kejadian itu pas temanku waktu itu kita tidur di depan di ruang tamu. Jadi rumahku ini nggak ada ruang tamu ya, jadi ruang tamu itu juga ruang tidur mamaku sekarang. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sana, tidur-tidur di sana sambil nonton TV. Kebetulan kita nonton DVD ya. Nonton DVD film horor, kalau nggak salah film apa ya, lupa aku, pokoknya film barat lah, film barat. Lupa aku judulnya apa. Jadi film horor ya, bukan film kriminal, bukan juga film fantasi. Nah, waktu itu kalau nggak salah jam 9, kurang lebih jam 9, jam 10. Nah, aku lagi lagi beli bakso, karena ada tukang bakso lewat di depan rumah. Jadinya aku beli bakso di depan sambil ngebeli makan temanku, dan temanku ini lagi nonton di dalam rumah. Nah, posisinya tangga untuk naik ke atas itu kelihatan dari ruang tamu itu. Pada saat itu temanku sedang asik nonton dan gak sengaja dia ngedenger kayak suara yang ya kayak tikus gitu kan, tikus atau kucing gitu kan di atas bunyi-bunyi gitu kan. Ya dia sih bodo amat kan, karena memang udah biasa gitu, rumahku kan banyak tikusnya. Jadi tuh itu dia ngiroin. Terus beberapa saat kemudian, jelang jarak 1-2 menit, dia tuh ngerasa kayak ada yang memperhatikan dia gitu kan, kayak ada yang ngawasin dia. Nah, ini dia mulai perasaannya udah gak enak dong, udah gak enak. Dan dia tuh udah manggil aku gitu dari dalam. Nah, udah selesai belum? Masih lama nggak? Gitu, lapar alasannya gitu. Ya bentar nih, lu masih dibikinin, ngantri, karena memang tetanggaku ada yang beli kan. Nah, pas udah selesai, aku belum selesai ya. Pas dia udah ngomong kayak gitu, dia rasanya udah makin parno, udah deg-degan. Dan pada saat itu dia nggak sengaja noleh ke arah tangga yang jarak dari tempatnya dia dan tangga itu sekitar 2,5 meteran lah. Dan pada saat itu dia melihat, jadi ini tanggaku kecil ya, bentuknya tangga ini dia kecil, terus di atasnya itu ada sekat temboknya. Jadi dia melihat sesosok perempuan sedang kayak posisinya ngintip gitu loh, kayak ngintip, dan rambutnya itu terjuntai ke bawah dengan mukanya yang pucat dan ada lingkaran mata hitam. Matanya nggak tahu ya, aku nggak tahu. Dia bilang sih cuma ngelihat sekilas, terus dia nggak berani, dia lari ke depan teriak-teriak, dan itu membuat dia tidak berani untuk menginap di rumahku lagi. Tetapi selama aku meninggali tempat ini, rumah ini udah sekitar puluhan tahun ya, ada 15 tahunan juga, aku belum pernah mendapatkan sesosok penampakan seperti ini. Ya dulu memang di sebelah rumahku ini horor ya, karena sebelah rumahku ini kos-kosan yang ada tingkat 3, dan
waktu itu tingkat 2 dan tingkat 3 ini belum ditempatin, jadinya agak creepy, agak horor. Terus sering lalu lalang di area rumahku ini, karena memang kebetulan rumahku di atas juga tadinya belum ditempatin, masih amburadul banget kayak gitu. Jadinya ya wajar aja ada miskun atau apalah yang singgah sebentar di rumahku ini. Oke, itu cerita dari aku, dan sudah 2 cerita yang udah aku bacakan, mungkin udah cukup ya. Nanti kalau aku bacakan banyak-banyak, cerita hororku udah berkurang dong. Ini aja belum ada yang ngirim cerita. Oke, cukup sekian dulu cerita email berhantu kali ini. Dan jangan lupa, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, pengalaman dari pribadi ataupun dari saudara, kakak, adik, orang tua, teman, kalian bisa langsung mengirimkannya melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di email ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Anna Olive. Nanti cerita kalian akan aku bacakan melalui platform Spotify ataupun di YouTube. Dan jika kalian penasaran dengan channel YouTubeku tentang cerita-cerita podcast, cerita-cerita horor di YouTube, karena memang ceritanya beda dari di podcast ini, di Spotify ini, kalian bisa langsung aja mampir di channel YouTube aku, namanya Anna Olive, ANNAOLIVE. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasi agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor ataupun tentang video explore berikutnya. Cukup sekian, dan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat malam.